Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Endah Fajriani Rifai. Pada kesempatan kali ini, saya lebih pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, tentang salah satu passion saya, yaitu traveling. Siapa nih teman-teman di sini yang suka jalan-jalan, yang suka traveling? Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen ngobrol kenapa sih saya suka traveling, lalu apa manfaat dari traveling yang saya rasakan. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu kenapa sih saya itu suka traveling. Sebenarnya kalau kita tanya kenapa, sifat ini itu sangat personal. Jadi memang bapak ibu saya itu suka jalan-jalan sejak mereka masih muda gitu ya. Tapi jalan-jalannya ke tempat yang berbeda. Kalau misalnya saya pengen cerita bapak saya itu lebih suka jalan-jalan ke alam. Sedangkan kalau bagi ibu saya jalan-jalan itu ya ke mall, ke tempat-tempat untuk belanja. Tapi mungkin karena pengaruh bapak yang sangat kuat untuk mengajak jalan-jalan keluarga kita itu uh, besar gitu ya. Jadi konsisten beliau dulu waktu saya kecil, beliau mengajak jalan-jalan minimal ke pantai itu sebulan sekali. Lalu semakin kita besar, mungkin semakin banyak kegiatan, semakin banyak kesibukan, kami memutuskan untuk jalan-jalan setiap 6 bulan sekali saat libur semester begitu. Nah, sebenarnya background bapak saya itu adalah seorang pecinta alam. Ya, jadi beliau itu anak UGM, jadi Mapagama di zamannya tahun berapa ya? Mungkin tahun 80-an. Jadi karena itulah Bapak pengen anak-anaknya itu juga merasakan kebahagiaannya saat beliau berjalan-jalan di alam. Jadi saya ingat banget dulu itu kita bisa dibilang uh, pergi jalan-jalan itu bisa jauh gitu. Bisa dulu saya tinggalnya di Blitar, bisa pergi ke Tulung Agung atau ke Malang atau bahkan ke Banyuwangi hanya untuk membuat kita merasakan indahnya atau nikmatnya jalan-jalan di alam. Begitu itu background saya. Tapi kalau ibu saya, healingnya ibu saya itu adalah pergi ke mall. Ya, dan ini nurun gitu ya ke anak-anaknya. Jadi ada anaknya yang suka pergi jalan-jalan ke alam, ada juga yang sukanya tuh nongkrong di mall kayak gitu. Nah, jadi memang karena sejak kecil saya sudah terinfluence untuk pergi ke alam khususnya dan traveling pada umumnya. Jadi saya merasa bahwa kebiasaan dari kecil ini saya bawa lagi nih sampai saya sekarang punya anak kecil gitu. Saya masih suka untuk pergi jalan-jalan walaupun memang saat saya memiliki anak kecil ini saya memiliki bayi, jalan-jalan tuh belum ke tempat-tempat yang ekstrim maupun ke tempat-tempat yang jauh gitu ya. Jadi itulah background atau alasan kenapa saya suka traveling. Nah, selain itu, kita langsung lanjut ya ke sesi yang selanjutnya. Apa sih pentingnya traveling bagi saya? Jadi tentang my love for traveling ya, tentang saya dengan jalan-jalan. Dulu keluarga saya dari dulu memang suka jalan-jalan, tapi tidak pernah sama sekali kami pergi ke luar negeri. Karena kami dari keluarga yang sederhana ya, jadi keluar negeri itu membutuhkan banyak biaya, banyak uang karena kami ada banyak anak, butuh extra cost gitu ya. Jadi ketika saya pertama kali pergi ke luar negeri itu adalah ke Thailand untuk cultural exchange itu selama seminggu, kalau nggak salah seminggu sampai 10 hari, saya lupa persisnya berapa hari. Tapi di situ saya merasa bahwa oh ternyata orang di negara lain walaupun dari rupanya itu mirip dengan kita ya sama-sama orang Asia Tenggara tapi hmm, kebudayaan mereka berbeda, cara pandang mereka berbeda, kehidupan orang-orang di sana itu berbeda. Jadi itu yang membuat saya pengen untuk explore lebih jauh.
Saya sudah pergi ke 16 negara di saat usia saya belum 26 tahun. Jadi 25 tahun saya sudah pergi ke 16 negara, tapi memang itu saya dipermudah karena saya sempat tinggal di Eropa, di mana di Eropa itu kalau kita pergi ini dari satu negara ke negara lain itu amat sangat mudah dari segi transportasinya. Karena kalau kita membayangkan di Indonesia, itu kalau mau keluar negeri paling dekat kan ke Singapura ya, atau Timor Leste gitu, ke Malaysia, ke Brunei. Tapi minimal untuk kita yang orang kebanyakan orang Jawa gitu ya, saya yang orang Jawa itu harus naik pesawat biar cepat. Tapi kalau misalnya di Eropa itu kita bisa pergi bis atau kereta gitu ya, atau juga bisa naik pesawat. Jadi saya bisa bilang bahwa untuk pergi ke luar negeri dari satu negara ke negara lain, kalau misalnya kita tinggal di Eropa itu akan jauh lebih seperti itu. Nah, jadi sometimes kita emang mikir ya traveling itu capek gitu ya. Tapi ternyata capek-capek kayak gini itu bisa membuat making new memories. Jadi kita bisa membuat kenangan-kenangan baru yang nggak akan pernah kita dapat di tempat lain. Misalnya nih, saya pergi ke suatu negara. Jadi saya kalau pergi ke suatu negara itu yang dicari justru makanan Indonesia ini dulu. Makan Indonesia-nya dan masjid tentunya. Ternyata makanan Indonesia di negara-negara Eropa gitu ya, itu sampai sudah disesuaikan dengan orang sana. Jadi making memories rasanya beda, memories di lidah itu beda. Juga untuk masjid-masjid ternyata ibadah di Indonesia dibandingkan ibadah di Eropa itu berbeda, masjidnya berbeda, orang-orangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda gitu. Jadi kita bisa tahu perspektif orang lain. Dan di mana kalau misalnya kita jalan-jalan itu tuh kita bisa menyadari bahwa uh, the world is so freaking huge ya. Dunia ini tuh besar banget, kita kan bisa seujuan adalah butiran debu, butiran biru-biru di risol istilahnya. Nah, jadi kita jadi semakin menyadari bahwa kita itu kecil. Jadi tidak bisa kita sombong pada Tuhan kita, pencipta alam semesta. Kadang kan kalau misalnya kita hanya berkutat di situ-situ saja, di dalam situ saja kita merasa besar dengan kemampuan kita, dengan ketenaran kita. Namun kalau kita udah jalan-jalan, khususnya saya merasa bahwa ya ampun ya Tuhan ini besar banget loh, saya harus flight selama 12 jam lalu transit dan flight lagi 6 jam itu berarti kan dunia ini luas banget, dunia ini terbentuk dengan jarak yang sangat jauh gitu ya, dan aku bukan apa-apa apalagi di tempat yang baru ini gitu, dimana di tempat yang baru tersebut biasanya kita jadi making human connection gitu. Jadi kita semakin bisa untuk tidak apatis lagi gitu. Lebih mudah untuk say hi ke orang lain, nggak yang urusanku. Jadi making human connection it humbles me. Jadi um, sejujurnya saya bukan orang yang sangat friendly gitu. Jadi saya cenderung untuk udah bisa urusan keluar, tapi ketika di luar negeri atau ketika jalan-jalan kita akan dengan mudah tersenyum kepada orang-orang yang tidak kita kenal gitu ya. Oh mbak di mana, cuacanya bagus ya, ya kalau yang begitu bahasa-bahasanya tentang cuaca. Jadi traveling itu benar-benar membuat saya lebih humble gitu, lebih humble kepada orang lain, tidak menjudge orang lain dari teman-temannya saja gitu ya. Selain itu
Kenapa saya suka traveling? Karena traveling itu discovering my true self. Ada hal-hal yang ternyata, oh, itu bisa loh saya lakukan. Jadi saya lebih mengenal diri saya, apa yang membuat saya marah, mungkin ketika saya jalan-jalan, apa yang membuat saya itu bisa tersenyum, hal kecil, atau bahkan kelebihan dan kemampuan kita. Nah, ini jalan-jalan ini saya jadi tahu bahwa ternyata kelebihan saya itu adalah membuat planning jalan-jalan atau bisnis kita yang harus tim. Nah, suami saya pernah bilang bahwa kamu jadi suami ya bikin ya karena bisa lebih terperinci dan membuat perjalanan kita lebih menyenangkan dan lebih terarah. Tapi saya nggak tahu itu dengan jalan-jalan ternyata orang lain yang jalan sama kita bisa tahu bahwa oh itu salah satu kelebihan kita dan ternyata saya suka loh ketika membuat plan di jalan-jalan tersebut. Gitu. Jadi kita bisa discover my true self dengan selain itu saya bisa kita jalan-jalan kita alam atau negara baru saya jadi bisa slow down a little bit ya jadi lebih mensyukuri sih apa-apa yang kita punya lebih menghargai apa yang ada dalam hidup kita karena saya pribadi kalau saya sakit jadi saya pergi jalan-jalan kaki saya juga suka main gunung karena keluarga saya pun suka banget kayak gini jadi kalau misalnya kayak gini itu ada saat di kita itu tidak ngobrol sama teman-teman seperti yang kita kita mengikuti langkah kita mengingatkan dengan pas kita jadi merasa bahwa ya enggak karena kalau begini itu sangat terasa dengan baik ketika jalan malam itu gelap misalnya tinggal sekarang apa masih banyak ya hutang-hutang mungkin ya hutang-hutang janji ternyata masih banyak teman-teman yang masih belum bisa mengungkapkan kasih sayang dengan pasangan dengan pasangan itu memang perjalanan itu pasti itu kemanapun itu saya merasa membuat pikiran saya slow down jadi lebih tenang jadi saya bisa katakan bahwa traveling itu adalah waktu yang saya mengambil juga mengambil nafas bahwa biasanya kehidupan kita yang rumit yang terjadi berulang ya itu kadang membuat pikiran saya jenuh dan tidak berpikir lagi tentunya kalau mikir tidak aku belum berpikir tapi kita tidak pernah berpikir saya yakin lebih kepada yang berpikir ternyata kita sudah melakukan hal yang lain yang sebenarnya sudah cukup dengan porsi kita jadi hal-hal itulah yang saya sukai dan untuk melakukannya lagi dan lagi walaupun memang bagi sebagian orang traveling itu capek ya karena harus membuat planning kita harus banyak jalan kaki juga nah dan traveling itu kan cost a lot of money banyak uang yang kita keluarkan kita harus nabung tapi saya tidak masalah untuk saya merasa tidak masalah untuk menabung dan bisa untuk pergi jalan-jalan nah itu yang membuat saya menyadari bahwa ini gaya saya ketika saya merasa my self itu adalah tentang traveling jadi walaupun ketika traveling itu banyak hal-hal yang terjadi yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana perjalanan kita tidak sesuai dengan rencana kita tapi itu yang membuat saya begitu jadi I don't mind being tired saya tidak masalah capek sometimes kita kerja capek tapi untuk pergi traveling ini saya
capek-capeknya saya nggak pernah ngeluh gitu ya. Saya nggak pernah ngeluh karena ternyata itu sesuai dengan passion saya. Nah, kalau misalnya traveling adalah dengan teman, misalnya kalian belum menyadari ya, kalau ternyata traveling adalah dengan teman, coba deh mulai di bulan apa ketika setelah pergi traveling teman-teman itu mungkin tidak merasa capek ya. Karena kalau misalnya saya lihat banyak nanti di sosial media, di Instagram, di TikTok gitu ya, terlebih lagi ketika menjadi seorang ibu, katanya traveling itu tidak rumah doang, kehidupannya selama. Ya memang sih, kalau punya anak, memang lebih ribet ya daripada kita pergi sendiri. Apalagi kalau misalnya anak itu masih kecil, banyak hal-hal yang mesti kita siapkan dan kita prepare lebih baik daripada kita yang masih muda, yang masih lanjut, bisa aja langsung go show gitu, pergi aja jalan-jalan. Nah, kalau misalnya ibu-ibu khususnya yang walaupun barangnya sedang brand tapi kalian seperti menikmati jalan-jalan bersama anak, lalu ketika sampai rumah kalian akan merasakan kebahagiaan itu lebih besar daripada kerepotan yang terjadi. Nah, saya bisa bilang kalau traveling itu adalah salah satu passion kalian. Ya. Dan gimana sih cara kita untuk travelingnya? Kalau kalian pengen traveling secara mandiri, kalian bisa tabung ya, tentu saja nabung dari gaji kalian atau dari uang saku kalian, lalu juga disampaikan cicilan budget untuk pergi traveling. Nah, cara traveling selanjutnya mungkin bisa ikut conference, jadi ikut conference atau cultural exchange ya, atau exchange yang lain atau pertukaran pelajar yang lain yang bisa aja itu beasiswanya adalah secara pinjam, jadi kalian bisa jalan-jalan secara pinjam. Kalian tidak hanya jalan-jalan di suatu negara atau suatu tempat, tapi juga mendapatkan education yang lain. Misalnya saya, ketika saya pergi ke Thailand pertama kali itu, saya tidak menggunakan biaya sebesar uang karena saya mendapatkan beasiswa dari universitas saya. Jadi memang itu universitas saya dan universitas Thailand ada kerjasama untuk memberangkatkan beberapa mahasiswanya untuk melakukan transfer ini. Ada banyak sekali kesempatan untuk pergi ke luar negeri secara gratis. Nah, kalian tinggal sering-sering aja nih cari informasinya. Ada banyak mantap di Instagram sekarang menjamur sekali. Nah, jangan lupa dikepoin tuh informasinya kalau kalian memang pengen pergi ke luar negeri. Cara traveling yang selanjutnya bisa juga dengan kerja di sektor-sektor yang memang mengharuskan kalian untuk traveling, misalnya jadi people atau jadi people itu event organizer ya, jadi people atau jadi tour guide atau membuka travel agency, atau kalau misalnya kalian memang belum bisa untuk membuka travel agency, kalian bisa sekolah atau kerja di bidang-bidang tersebut. Jadi kalau saya pernah itu terjadi di kapal pesiar di Jerman, jadi memang basisnya di Jerman, tapi kapal pesiar itu di Missouri sedangkan akan digunakan. Jadi dia kerjaannya setiap hari itu sama sih ya, karena banyak orang yang menggunakan summer, jadi tujuannya jalan-jalan di negara sampai ke negara yang lain, sampai saya itu ya ampun kamu pergi ke sini tapi dibayar, itu kan asik banget ya, tapi ternyata mungkin karena teman saya ini sering untuk pergi ke negara-negara tersebut, dia merasa kayak udah capek untuk jalan-jalan, tapi lebih prefer untuk stay di rumah. Jadi memang kalinya beda. Cuma kalau kalian pengen jalan-jalan ke luar negeri, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk saat ini. Jadi kesukaan saya untuk traveling itu
karena banyak hal ya, dari keluarga, karena kita making memories dan membuat kita itu bisa lebih connect sama orang lain, dan juga membuat kita lebih discover our true self dengan cara slow down a little bit dan membuat saya ingin terus melakukan. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.